Mustafa Kemal Atatürk lahir di Selanik, Kesultanan Utsmaniyah pada tanggal 19 Mei tahun 1881. Ia adalah seorang perwira militer dan negarawan yang memimpin revolusi negara Turki. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki pada masa jabatan 1923 sampai 1938. Selama masa kekuasaannya, kesetaraan gender, militer yang kuat, serta efektivitas aparatur pemerintahan sangat diperjuangkan oleh Atatürk. Tentunya pencapaian ini membuktikan bahwa Mustafa Kemal Atatürk memang layak mendapat gelar sebagai Atatürk yang berarti Bapak Bangsa Turki. Namun Atatürk memiliki sisi gelap. Dari awal mengambil kekuasaan hingga wafatnya pada tahun 1938, Atatürk turut melakukan berbagai manuver politik licik dan otoriter. Nah guys, video ini akan membahas sisi negatif tersebut yang merupakan bagian terakhir dari trilogi sejarah Turki. Selamat menyaksikan. Bermula dari Mustafa Kemal Atatürk tidak dapat memerdekakan Turki sendirian. Ia memerlukan sekutu yang kuat untuk menghadapi Yunani, Inggris, dan rekan-rekannya. Untuk itu, dia harus mendapatkan dukungan dari 3 pihak, yaitu Uni Soviet, kaum Muslim India, dan sesama militer. Ketika bersekutu dengan Uni Soviet, Mustafa Kemal Atatürk menempatkan dirinya sebagai sosialis yang dapat diandalkan untuk melawan imperialisme Barat. Dari diplomasi ini, ia mendapatkan bantuan finansial dan persenjataan. Bertolak belakang sebagai sosialis, ia mempresentasikan dirinya sebagai penyelamat sultan dan kekhalifahan Ottoman bagi pemerintahan di antara dan kaum muslimin di India. Bahkan kaum muslimin di India turut menyumbangkan 100.000 keping emas di tahun 1922. Atatürk mengatakan bahwa demi untuk menyelamatkan Kesultanan Turki dan kekhalifahan, maka Turki harus dibagi menjadi 2 institusi yang berbeda. Hal ini untuk mencegah terulangnya perjanjian Sevres yang ditandatangani oleh Sultan Mehmed VI, namun tetap menyediakan kursi khalifah bagi sang sultan. Ketika Atatürk berkuasa sebagai presiden Turki pada tahun 1923, ada banyak janji yang harus ia penuhi. Namun satu persatu dari janji ini ia ingkari. Pada tahun 1924, ia merasa bahwa dukungan dari kaum muslim India sudah tidak lagi ia perlukan. Bahkan kaum muslim India dianggap sebagai penghalang bagi politik nasional Turki. Pada tanggal 3 Maret 1924, ia membubarkan kekhalifahan Ottoman. Protes dari India, Pakistan, Mesir, dan Afghanistan pun merebak. Pada tahun 1928, pemimpin dari Partai Komunis Turki yang bernama Mustafa Subhi dibunuh secara keji, sementara pelakunya tidak diadili. Kecewa dengan otoritarianisme Atatürk, 4 orang yaitu Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, dan Rauf Orbay membentuk partai oposisi di tahun 1924 yang bernama Progressive Republican Party. Hanya dalam waktu 1 tahun, partai ini mampu mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat, sehingga partai yang didirikan Atatürk merasa terancam dan berusaha mencari segala cara untuk menghancurkan partai baru ini. Kesempatan datang pada tahun 1925. Di bagian timur Turki, sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh suku Kurdi dengan dipimpin oleh Sheikh Syahid mendesak agar hak-hak beragama, budaya suku Kurdi diberikan kebebasan untuk berkembang, serta desakan agar didirikan kembali khilafah. Pemberontakan ini menjadi kesempatan bagi pemerintahan Atatürk untuk kemudian melakukan restoration of order law. Di bawah pemerintahan ini,
Pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja demi untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Pemberontakan Syekh Syahid pun diberangus. Syekh Syahid dan pengikutnya dihukum mati secara gantung. Sayangnya hukum ini pun dijadikan sebagai dalih untuk membubarkan partai oposisi Progressive Republican Party pada tanggal 3 Juni tahun 1925. Kebebasan pers juga tidak luput dari represi pemerintahan. Berbagai koran yang kritis terhadap pemerintahan pun diberangus. Pemberontakan suku Kurdi juga dipergunakan oleh pemerintah untuk mempercepat sekularisasi pemerintahan. Pada tahun 1928, agama Islam yang selama berabad-abad menjadi agama resmi negara dihilangkan dari konstitusi. Dengan demikian, hukum atau pengadilan syariah digantikan dengan hukum sipil, pidana, dan komersial ala Swiss, Italia, dan Jerman. Sekolah-sekolah keagamaan turut dirombak dengan kurikulum sekuler. Adapun hukum syariah yang diubah diantaranya seperti hukum potong tangan atau kisos untuk pencuri, hukum rajam untuk pezina, hukum nyawa dibayar nyawa untuk pembunuh, dan digantikan dengan hukum pidana penjara sesuai dengan ringan atau beratnya perbuatan. Selain itu, Atatürk juga mengubah hukum waris menjadi kesetaraan baik laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama rata. Kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki. Dengan berani, ia juga menggalakkan minuman-minuman keras di tempat umum. Ia juga mengganti majelis-majelis ilmu menjadi tempat lokalisasi, prostitusi, dan diskotik. Bahkan Atatürk dalam suatu kesempatan di hadapan para tentara, dengan lantang ia membanggakan dirinya dengan berkata, "Kini sekarang, siapa yang lebih berkuasa? Aku atau Tuhan?" Dengan perasaan takut, tentara-tentara Atatürk itu berkata, "Andalah paduka yang kami takutkan sekarang." Pada tahun 1930, Mustafa Kemal Atatürk mendorong dibentuknya partai oposisi selain pemerintahan dengan mendirikan Free Republican Party. Partai FRP mulai menjalankan pemerintahannya dengan mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Lagi-lagi, Partai FRP mendapatkan temuan yang sama, bahwa banyak masyarakat Turki yang tidak puas dengan pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Partai FRP mulai menjalankan kritikannya terhadap pemerintah sehingga dinilai menjadi ancaman bagi pemerintahan Atatürk. Dan pada Desember 1930, partai ini pun dibubarkan. Pada tahun 1930, terjadi sebuah insiden berdarah di kota Menemen. Seorang perwira muda bernama Mustafa Fehmi Kubilay mencoba menenangkan protes dari kaum muslim konservatif yang menentang sekularisasi di Turki. Dalam insiden ini, Mustafa Fehmi Kubilay tewas ditembak dan kepalanya dipenggal di hadapan para demonstran. Peristiwa ini meneror seluruh negeri, dan secara cepat, peristiwa ini dijadikan sebagai alat propaganda oleh pemerintahan bahwa Turki belum siap untuk demokrasi, sehingga tidak ada lagi pihak yang berani menentang Mustafa Kemal Atatürk. Pada tahun 1938, Mustafa Kemal Atatürk menderita penyakit kulit, malaria, liver, dan penyakit kelamin. Dr. Abdullah Azzam, dokter yang merawat Mustafa Kemal Atatürk, dalam bukunya yang berjudul Al-Manaratul Mahudah, mengatakan bahwa prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk sangat mengerikan. Menurutnya, sejumlah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatan Mustafa Kemal Atatürk pun melemah. Darah mengalir dari hidungnya tanpa berhenti. Untuk mengeluarkan cairan dari tubuhnya, dokter terpaksa harus menusukkan jarum ke perutnya. Namun alhasil, bukannya cairan yang keluar dari tubuhnya, tapi perutnya jadi membusung
dan kakinya membengkak. Badan Mustafa Kemal Atatürk dilingkupi kepanasan dan gatal-gatal yang luar biasa. Karena hal ini, ia meminta agar tubuhnya selalu disiramkan air selama 24 jam dan meminta dibawa ke tengah laut agar suhu tubuhnya turun. Tapi ternyata suhu tubuhnya tetap naik dan ia tetap merasakan kepanasan yang luar biasa. Berat badannya semakin turun, giginya copot, dan badannya mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Puncaknya, pada pagi hari di tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal Atatürk meninggal dunia. Jenazahnya mengeluarkan bau busuk seperti bangkai yang sangat menyengat. Bahkan ketika jenazahnya hendak dikuburkan, bumi seolah tidak mau menerima jasadnya. Jenazahnya seperti terlontar ke atas, dan kejadian ini terjadi terus-menerus, hingga para ulama sepakat untuk menimbun jenazahnya dengan bebatuan di Bukit Angkara. Setelah 15 tahun kemudian kuburannya dipindahkan, tapi lagi-lagi bumi menolak jasadnya sampai pada akhirnya jasad Mustafa Kemal Atatürk ditimbun dengan batuan marmer yang beratnya 42 ton dan diletakkan di Museum Etnografi di Ankara, Turki. Demikianlah sepenggal kisah dari Mustafa Kemal Atatürk. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya, tim kreatif dari Ruang Kelas Karahmi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.